Akhirnya saya janji di sini. Satu saat saya akan masuk di line up dan saya akan jadi pemain inti dan saya nggak mau diganti. Selamat sore kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, kemarin kan saya berbincang dengan kiri luarnya Niak Mitra, Hanafing. Sekarang saya bertemu dengan kanan luarnya Niak Mitra, Edward Mangilomi. Kalau orang Surabaya mengenalnya Edu. Gitu. Selamat sore Pak Edu. Sore. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Nah, ini Pak Edo ini pemain Niak Mitra spesial nih dari Indonesia Timur. Kupang. Dari NTT. Kupang Pak ya, NTT. Lah ini dari Kupang. Perjalanannya dari Kupang ke Niak Mitra itu seperti apa dulu Pak? Pertama sekali itu dari Kupangnya undang Niak Mitra ke Kupang. Segitiga lawan Kupang, PSK Kupang. Niak Mitra sama Persema Malang. Iya, Malang. Nggak enak Pak, panggilannya PSK. Ya nggak apa-apa, memang namanya begitu jadi. Iya. Bukan yang negatif tapi itu yang positif ya, nggak apa-apa, memang namanya begitu. Saya mau rubah gimana? PS Kupang aja, nggak usah PSK-nya, PSK Kupang atau PS Kupang. Itu segitiga dari situ. Dari situ begitu saya lawan Niak Mitra, selesai bertanding, pelatih Niak Mitra mungkin tertarik. Dia datang, dia bilang, kamu mau ke Surabaya? Wah, saya main bola masih segini Om Basri. Om Basri? Ya. Enggak, ini serius ini kalau kamu mau. Nah, kalau memang begitu Om, pakai surat aja Om. Surat resmi. Saya takut kalau saya nanti nggak dipakai, saya luntang-lantung, saya nggak punya siapa-siapa di Surabaya. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti pakai surat ke pemerintah daerah. Nah, akhirnya gitu. Itu mereka ke sana tuh tahun 84 kalau nggak salah. Begitu main, masih lengkap mereka. Wayan Diana ada, Rebawa bek kirinya. Ya. Yang bikin saya bisa dibawa sama Om Basri, minta Om Basri gara-gara saya lewat terus dari sisinya bek kiri Rebawa. Jadi Rebawa main bek kiri, dia kan jaga saya kanan luar. Rebawa tuh artinya jaga saya juga agak kelebakan mungkin. Pontang-panting. Ya, jadi menurut Om Basri gitu. Akhirnya Om Basri datang ngomong, Rebawa jaga kamu begini. Saya baru lihat pemain itu dapat, dia tusuk langsung ke jantung pertahanan. Nah ini yang saya cari. Kalau memang kamu mau ikut, nanti ya kita ketemu di sana. Akhirnya saya pikir-pikir, saya masih kuliah waktu itu. Masih kuliah di Kupang ya? Di Universitas Nusa Cendana Kupang. Itu pas semester 4 kalau yang salah. Semester 4 saya jurusannya itu waktu administrasi negara. Jadi saya waktu berangkat ke sini itu nggak pakai izin kuliah lagi, nggak izin apa-apa lah, langsungnya berangkat. Naik kapal Pak? Nggak naik pesawat. Oh, naik pesawat? Yang pesawat tuh ada yang nanggung waktu promotornya mereka datangkan Niak Mitra itu. Namanya Paul Samapati. Orangnya tuh pengusaha di Sumba Barat. Nah itu dia yang datangkan Niak Mitra, undang ke sana. Akhirnya mereka tanya, gimana? Dari anggota ininya Paul Samapati datang tanya saya terus, kamu mau berangkat nggak? Berangkat tuh pakai uang. Oh iya. Pakai tiket. Kalau bilang begitu aja kan nggak mungkin. Iya kalau kamu mau nanti kita beli tiket. Nah, satu saat saya itu nggak tidur di rumah, tidur di rumah teman. Lagi bikin layangan tuh untuk besok, untuk adu sampai jam 2 malam. Besok paginya sekitar jam 6 teman saya Matias yang juga diminta sama Om Basri, ada gelandang satu. Dia teriak-teriak, Edo, ayo kita berangkat. Gila kamu, berangkat duit dari mana? Ini sudah ada tiket. Saya bingung, belum izin apa-apa semua. Akhirnya mau nggak mau saya berangkat. Berarti kuliahnya ditinggalkan itu? Tinggalkan. Oh,
Orang tua gimana? Orang tua tanya, gimana kuliahnya? Karena saya tanya Om Basri bilang, oh gampang. Saya ini negeri Om, kuliah nanti bisa di UNAIR. Saya pikirnya segampang itu. Iya. Ternyata datang kan latihan terus, kapan saya kuliahnya? Akhirnya terlupakan Iya, kuliah. akhirnya setelah itu saya berangkat dulu. Berangkat sampai sini tuh naik pesawat Borak jam 4 sore kalau nggak salah. Mes Niak Mitra masih di Erstomo. Ya. Ya, akhirnya situ mulai besoknya langsung berlatih. Berlatih sama teman saya, berlatih persiapan. Akhirnya persiapan itu begitu mau ini kita sparring kebetulan lawan Kolombo, klub Kolombo, internalnya Persebaya kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, di situ saya cedera, patah tangan saya. Baru datang Baru datang belum, ya mungkin 1 tahun lah. 1 tahun. Itu Mungkin. belum jadi pemainnya. Belum, masih cadangan. Cadangan ya. Ya. Akhirnya begitu patah, bawa ke dokter, dia lihat dulu, wah ini patah nih. Waduh, pikiran saya nih gimana patah kalau umpama di spalak itu, katanya orang kadang-kadang spalak itu bisa nggak nyambung, kadang-kadang ada tinggi masuk di dalam. Akhirnya mereka bilang, oh, itu karena orang itu mungkin nggak rawat, Ya. jadi bisa begitu. Akhirnya saya juga mau nggak mau, karena saya pingin latihan 2 minggu saya ke dokter. Dokter Niak Mitra tuh di Ponegoro sih, dokter ortopedinya. Situ saya minta buka. Dia bilang apa? Kamu gila. Baru 2 minggu soalnya. Baru 2 minggu minta buka, belum sebulan. Tapi dokter kan janji saya. Akhirnya saya bilang keluar, saya ke asistennya yang di luar. Kata dokter buka. Gak mungkin, ini belum kering ini. Saya gerakan kan, spalaknya dari sini sampai sini. Jempolnya kelihatan kan. Saya gerakan sampai sini kan. Saya gerakan ini sudah, nggak apa-apa padahal sakit. Karena pingin aja dibuka. Akhirnya dia pakai air gitu, dia buka. Oh, cara bukanya tuh spalak tuh begini. Kasih basah dia, habis dia gunting. Kan di dalamnya ada kain kayak kasa begitu, di atasnya kapur. Tapi selama patah, mereka lihat ini ganti ya. Kok bersih terus? Karena kalau ada yang pegang, kotor saya kerok pakai silet. Oh. Akub Jainal pernah datang, lihat patah, dia tanya. Dia tulis di sini tangan lempung. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Ya. Saya tanya anak, lempung itu apa? Tanah liat. Waduh, ajar masa tangan saya dibilang tanah liat. Gara-gara mudah sekali patah mungkin. Akhirnya begitu saya buka, tangan saya masih belum bisa lurus, jadi begini terus. Tapi udah buka. Waduh, bisa lurus nggak? Tiap hari saya panggang pakai uapnya air panas. Supaya bisa ini. Setelah saya rasa sudah bisa, saya coba push up. Oh sudah bisa tahan. Saya latihan terus, sudah latihan selama itu, tapi belum bisa latihan main game begini, belum bisa. Jadi saya latihan lari, pakai tensiograp itu. Saya lari terus, yang penting jantung saya dan paru-paru saya bisa siap. Nah, setelah itu masuk kompetisinya itu waktu 86 kalau nggak salah. Pak, itu kenapa Pak Edo nekat sekali membuka? Karena saya lihat begini, saya tiap hari sendiri di mes duduk, kayaknya merenungkan nasib, kok tangan saya patah. Saya belum jadi pemain, teman-teman pulang ketawa-ketawa, senang dia pulang latihan, ketawa-ketawa, saya sedih gara-gara lihat, aduh saya patah nih, gimana? Badan sudah meninggalkan Kupang, meninggalkan kuliah. Semua saya pikir gimana saya ini. Akhirnya saya pikirnya begitu, saya kenapa saya putus asa? Kamu cadangan aja, pernah Om Wenas bilang, kamu cadangan aja ya? Saya bilang iya. Sampai saya dibilang sama Rui Kelces, salah kamu kalau kamu jawab begitu, berarti kamu nggak mau maju. Mas, saya lebih malu kalau saya sudah berjanji bilang saya mau jadi pemain inti, baru realisasinya nggak ada. Lebih enak saya janji di diri saya sendiri daripada saya omong di banyak orang bahwa saya akan jadi pemain top. Ya. Baru kalau kenyataannya nggak ada, malunya saya ya apa? Akhirnya saya janji di sini. Satu saya akan masuk di line up dan saya akan jadi pemain inti dan saya nggak mau diganti. Karena begitu setelah saya jadi begitu pemain, begitu kita juara, dari UPB datang, mau kuliah. Kuliah ke sekolah enggak. Selama kamu prestasi, kamu kuliah nggak bayar. Di UPB itu ya? Anak-anak Niak Mitra banyak yang di UPB, Pak. Koko, Ya. Sunario, Yesi Mustamu, Freddy Muli, Agus Haryanto, Jaya Hartono. sebelum itu belum dulu, kita dulu 6 orang.
Jadi saya Edo, habis itu Jaya juga. Tapi Jaya dulu untak dulu. Jadi saya, Freddy Muli, Yesi Mustamu, Darmawan, bek kanannya Niak Mitra yang ada Jombang itu, Agus Haryanto sama Koko. Jadi 6 orang itu. Jadi 3 lulus, yang 3 mungkin enggak. Itu gara-gara juara Niak Mitra. Ya, 87. jadi lihat itu dia bilang prestasi, okernya sudah. Jadi tiap kali mau main gitu, tiap kali mau main kita ada yang datang dari kampus itu datang. Pak ini mau nonton, pingin nonton. Oh iya, ini ada tiket, tolong kasih sampaikan. Tapi kita bukan berarti kita tuh kuliah, habis itu hanya main bola, habis datang. Ujian tetap harus ikut ujian. Kalau pas lagi di luar, harus kita revisi. Datang ini, kembali dari sana harus ikut ujian. Jadi bukan bilang, oh karena dia pemain bola nggak usah ikut ujian, nggak usah kuliah. Selama kita masih di Surabaya kuliah, harus kuliah. Pak Edo, kan Pak Edo itu pernah cerita ini. Pak Edo itu selama di Surabaya itu patah 3 kali ya? Ya. Yang patah pertama saya di Spalak. Itu sudah selesai ceritanya. Begitu patah keduanya itu saya pas Niak Mitra mau bubar. Tahun-tahun akhir bubar ya. itu ya? 89-90. Ya. Itu kita main terakhir itu lawan Petro, lawan Jaya Hartono. Jaya udah pindah, teman-teman lain udah pindah lah. Ya karena ada Jaya, ada Freddy Muli di sana. Ya di sana. Akhirnya kena sama Jaya. Sampai penonton tuh marah-marah bilang, Jaya datang. Sorry. Oh enggak, kamu enggak sengaja ya. Kita olahragawan sportif aja. Masa patah begitu orang rencana. Mana teman baik lagi. Ya. Bek kiri dia ini. Bek kiri nasional lagi. Masa dia rencana main kasih patah orang, nggak mungkin. Ya. Itu jadi pas duel udara gitu. Duel udara saya lompat gitu, ambil Jaya bicycle, lompat 2 kaki gini mau halo bola, tak pas tangan saya begini. Akhirnya mereka menuduh bilang Jaya, saya bilang bukan, memang mau cedera mau apa. Akhirnya sudah, anak-anak sarankan, kalau kamu Spalak lama, ini udah mau bubar nih, siapa yang tangguh? Operasi aja. Dokter Soekarno di Tegalsari, ahli ortopedi, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Wah ini operasi. Operasi gimana dok? Pasang pen sini. Habis nanti diambil lagi. Iya. Akhirnya dipasang pen. Sebelum diambil itu main lagi. Niak Mitra bubar dulu perjalanannya, ceritanya. Iya. Jadi Mitra Surabaya. Jadi Mitra Surabaya. Cedera lagi pak? Ya, Hana Afing datang. Duk, saya ajak kamu masuk. Wah nggak bisa Bing, tangan saya. Wah. Kamu masih kuat, itu tangan nggak masalah. Saya yakin kamu masih bisa. Oke lah, Bing, kalau begitu. Masuk saya. Masuk ke situ persiapan apa semua. Tapi itu besinya masih ada. Iya. Begitu kita berangkat Tugu Muda Semarang dibawa sama Andi Slamet, manajernya Pak Ali Mahakam almarhum itu. Main terakhir lawan Asbab gitu. Sebelum itu kan ada ini kena lagi saya, kena sama siapa tuh sudah nggak tahu. Kena sama siapa nggak tahu. Akhirnya patah tapi ada besinya di dalamnya. Besi di dalamnya, akhirnya saya bilang di dokter, gimana dok? Waktu dokter yang di sana, dia bilang ada besi ini. Ya baru habis operasi 3 bulan, saya bilang. Jadi ini gimana dok, seandainya kalau ini mau dioperasi? Enggak, saya balik ke dokter saya di sana, saya tanya nanti gimana supaya dia ini, karena operasi waktu itu di dia. Akhirnya dia bilang, ya ini patah pas di ujung besi. Saya kembali ke dokter Karno, dia bilang, kamu ini pemain apa? Saya ini pemain penyerang, datang serang di negara orang, berperang. Iya. Kalau saya nggak berani berperang di negara orang, kapan bikin golnya? Masa saya penyerang main di daerah saya sendiri, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Baru dia geleng-geleng, oh ya betul juga ya. Kalau kita pemain depan, mereka biasanya tuh pemain belakang tuh kasih shock terapinya main pukul dulu. Ya. Kalau kita udah takut, sudah enak dia. Kalau kita ngeyel tetap ini, dia juga, waduh repot orang ini. Jadi kita mau bikin gol, masa kita main di depan kita, gawang kita sendiri aja. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Oh iya. Akhirnya sudah.
Begitu ini saya ke dokter Karna, dia bilang, ini bisa dioperasi Dok kalau mau. Ini besinya saya kasih maju lagi ke sini. Pas di patahnya. Nah, nanti patah sini dokter majuin lagi, bisa-bisa besinya sampai di jari, saya bilang. Wah, kamu bisa guyon aja. Enggak. Ini sakit masih Iya. bisa guyon nih. Gini aja Dok, kalau spalak ya apa? Wis nggak apa-apa di spalak. Di spalak, selesai spalak gitu, sebelum itu selesai kita, tapi kita kan itu sudah juara dulu di Iya. Tugu Mudanya. Sudah itu kembali saya sama Hanafing minta Pak Dahlan operasi. Mbak Nani yang urus di rumah sakit RKZ itu. Edo, ayo ikut masuk TC, dia bilang. Bawa tas satu aja, pakaian 2 orang punya situ. TC di mana? Rumah sakit RKZ. Masa TC? Iya. Ini kita sakitnya yang nafsu makannya tinggi. Kok bisa? Karena sakitnya operasi, bukan sakit orang yang sakit-sakit badan yang ini-ininya. Sakit kan yang operasi lutut sama tangan. Bu Nani datang bawa keras bunga, bawa aja makanan kayak buah-buahan tuh. Datang, hajar. Nanti ada nama pembantu nama No itu kalau datang mau lihat pakaian kotor apa semua bawa pulang ini. Apel, jeruk, anggur. Datang banannya, wah kita sakitnya bukan sakit yang ini, sakit makan banyak ini. Kadang-kadang jam 10 malam Hanafing teguyon, bel aja. Perawatnya, tetek, sengaja tidur. Paling dari kamar ini kok. Soalnya saya lihat dari kamar ini, lampunya nyala sana. Oh enggak kok, pura-pura tidur lah 2 orang ini. Hanafing sering bel gitu kan, tetot, datang mereka. Gangguin perawatnya. Ya, akhirnya begitu. Nah, datang di Surabaya sini, saya kan namanya Edward Mangilomi. Nah ya, itu namanya kan Edward kan? Oh iya, Edward Mangilomi. Mangilomi. Kenapa jadi Edo? Itu almarhum Pak Pangam Supangam itu kan dia yang bagian komentatornya. Ya. Radio RGS itu. Sama yang di pinggir lapangan di Gelora 10 Saya November. juga kuliah sama dan dia. Satu ini. Jadi daripada dia panggilnya terlalu panjang lagi. Pemain dengan nomor punggung 17, apakah dia si kancil kanan luar yang lincah? Edward Mangilomi, terlalu panjang dia. Dia hanya teriak begitu baru dia tanya penonton. Pemain yang lincah, yang dijuluki si kancil nomor punggung 17. Siapakah dia? Dia berteriak di penonton berteriak, Edo. Mulai itu nama saya berubah, di mana-mana orang panggil Edo. Sampai satu saat teman dari Kupang datang di mes, cari. Mbak, mau ketemu Mas Mas Edward, Edu. Oh, nggak ada. Kalau Mas Edo ada. Mereka bilang, wih, datang sini sudah ganti nama kapan? Saya bilang saya nggak tahu. Saya pernah tulis di Facebook cerita tentang itu. Jadi yang Ganti ganti nama. Pak Pangat ya? Iya, jadi Pak Pangap ganti nama. Wah, biasa orang yang nama Edo itu dipanggil yang lebih gampang tuh Edo. Jadi di mana-mana orang panggil Edo. Berubah jadi O sudah, U-nya tuh. U-nya hilang jadi Iya. O. Setelah itu saya selesai kuliahnya apa semua, saya masih ikut di Mitra Surabaya tuh 2 tahun sampai 92 kalau nggak salah. Saya 92 itu habis itu kan kontrak selesai. Ya. Datang pemain-pemain yang lain lagi baru. Saya gabung ke Telkom. Tapi status saya itu masih Galatama, belum keluar dari Galatama. Hanya saya masih pingin istirahat, saya pikirnya. Wah, akhirnya saya ikut Telkom itu, mereka dasak saya supaya ikut Telkom piring masnya. Mereka pikir supaya, wah bekas pemain Galatama. Mitra gini, was mungkin. Akhirnya masuk saya sana. Masuk juara. Piring masnya juara. Diprotes dari Kediri mungkin. Edward itu kan dia masih statusnya Galatama. Akhirnya pengurus Telkom Ali Afandi almarhum. Duk, tolong kamu bikin surat pengunduran diri dari Mitra Galatama. Surabaya. Iya, dari Galatama lah. Turun ke perserikatan. Pak, kalau saya masuk, saya tunggu 2 tahun lagi mau naik ke Galatama. Gimana saya nasib? Nanti kamu kerja. Mau kerja di Telkom. Pikirnya, wah ya enak Telkom ini, Pak. Iya. Begitu juara menghadap bosnya bilang, siapa yang berani janjikan kalian untuk Pekerjaan. kerja di ini? Anak-anak Malang teman-teman saya itu banyak juga. Akhirnya saya bilang, Pak, yang penting saya gabung sama anak-anak aja. Di wartelnya Bapak nggak apa-apa. Jaga wartelnya? Ya, jaga wartelnya.
Hanya saya memang masih punya simpanan tuh ya, tiap saya kos, saya makan 1 bulan tuh masih lebih di ini. Nah, Pak Edo, selama di Niak Mitra itu, yang perjalanan paling berkesan bersama Niak Mitra, Pak? Itu waktu saya juara. Yang 87 itu? Ya, 87 itu karena saya pikirnya saya itu dari pemain cadangan, saya cedera. Datang pertama kena ankle. Saya lupa cerita tadi, awal-awalnya waktu kompetisi sama teman-teman itu ada kipernya ada 8. Karena sama ada nama Slamet, anak sini Pasuruan sini, kiper. Kemarin saya ketemu dia. Bang Edo masih ingat saya ingat muka kamu. Karena saya cedera sama kamu. Yang pertama cedera? Iya, pertama sekali cedera sampai bengkaknya ankle saya itu lama. Jadi itu. datang kena cedera ankle, lalu patah tangan itu. yang kanan ini ya? Pernah selama kompetisi lawan Asbab juga ini kena sikut sama Mahmud Adnan kalau nggak salah. Sobek sini. Hanya kita kalau umpama setengah main itu kan bonusnya kan nggak full. Hanya Om Benes, kamu cedera itu bukan karena apa-apa. Saya lihat kamu main begini, kamu full tetap dikasih ini. Kalau kartu kuning kita dapat bonus dipotong. Kusnan tuh tiada hari tanpa dipotong. Kalau main pasti kartu kuning. Kusnan itu, tapi dia jiwanya besar, potong nggak apa-apa. Dia lihat teman dipukul, sebentar dia balas. Jadi saya sekarang itu aktivitasnya apa ya? Aktivitas saya itu sekarang saya gabung di Jatim All Star, kan banyak legend ini. Oh ya. Sama di Puma, Putra Maluku itu. Putra Maluku itu ada saya, Nyongki Kastanya, Yusuf Mone, Ronald Peter, Feral Ramon Hato, Yesi Mustamu, yang di Puma gitu. Kan orang Kupang, gabung Puma. Ya, Puma kan anak-anak Ambon semua Putra Maluku, ya. Boleh jadi Puma itu tidak menutup kemungkinan kamu dari Jawa sini, anak ini Surabaya atau anak mau gabung, berarti dia bersedia untuk gabung dengan Puma. Ya udah, diterima aja mereka. Nah, sebelumnya di dinas pendapatan, dinas pajak, Pak ya? Dinas pajak itu saya tuh masih tahun 2001 itu saya Koko Ronald Peter, saya, Ibnu, Marjuki Badriawan, Agus Murad, Ibnu Graham sudah. Habis si Jatmiko, itu pemain itu semua masuk di situ. Akhirnya pindah ke cabang. Akhirnya terakhir tuh saya jadi sekretarisnya lurah di Duku Kupang. Baru pensiun kemarin. Agustus kemarin? Iya. Ya, sekarang saya gabung di Jatim All Star, jadi menikmati masa pensiun ini dengan olahraga terus. Biar tetap fit itu ya. Dan masa begini, pandemi begini, kita kan mesti jaga kondisi imun kita, mesti ini. Jadi, tapi ya protokol kesehatan tetap ini. Kita mau masuk itu sebelum datang ini pakai masker. Siap, ini menarik sekali obrolan dengan si Kancil dari Kupang ini. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu di obrolan berikutnya. Tetap nikmati obrolan sepak bola di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Pak Edo. Oke, sama-sama. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore.